Kamu mungkin udah sering banget ya dengar berita tentang ketegangan dunia yang semakin meningkat. Rusia dan NATO saling mengancam. Cina dan Amerika bersitegang di Laut Cina Selatan. Perang di Timur Tengah juga semakin panas dan negara-negara besar terus meningkatkan anggaran militernya. Banyak yang bertanya-tanya, apakah kita sebenarnya sedang menuju ke Perang Dunia Ketiga? Nah, di video kali ini kita akan bahas apakah Perang Dunia Ketiga ini benar-benar bisa terjadi, faktor-faktor apa yang akan memicu dan bagaimana perang ini akan berlangsung. Serta nanti kita akan bahas juga apa dampaknya bagi kita semua. Yuk kita bahas. Bab 1, tanda-tanda ketegangan global. Sejak Perang Dunia Kedua berakhir, dunia sebenarnya belum pernah benar-benar damai. Eskalasi konflik semakin nyata. Berikut beberapa konflik yang sedang terjadi. Yang pertama yaitu Rusia versus NATO. Rusia berperang di Ukraina. NATO terus mengirimkan senjata ke Ukraina. Rusia mulai mengancam menggunakan nuklir jika Barat terlalu jauh ikut campur. Prancis bahkan menyatakan siap mengirim pasukan ke Ukraina jika dirasa perlu. Yang kedua, Cina versus Amerika. Ketegangan di Laut Cina Selatan juga terus meningkat. Taiwan menjadi titik konflik besar antara Cina dan Amerika. Amerika terus memperkuat aliansinya dengan Jepang, Korea Selatan, dan juga Filipina. Dan yang ketiga, perang di Timur Tengah. Konflik antara Israel Palestina makin memanas. Iran dan kelompok-kelompoknya itu mulai ikut terlibat. Amerika juga mulai mengirimkan kapal induk ke wilayah tersebut, meningkatkan resiko perang yang semakin besar. Yang keempat, perlombaan senjata dan persiapan perang. Contohnya, anggaran militer AS dan Cina itu terus meningkat secara drastis. Rusia juga mulai menguji coba senjata nuklir hipersonik. Yang ketiga, negara-negara Eropa juga mulai mempersiapkan diri dengan kemungkinan perang dengan Rusia. Bab 2, apakah perang dunia bisa terjadi? Melihat kondisi dunia saat ini, ada 3 skenario yang bisa terjadi. Yang pertama yaitu perang dingin baru. Negara-negara besar bisa terus bersaing, tapi perang langsung bakal dihindari. Konflik lebih banyak terjadi dalam bentuk perang ekonomi, sanksi, dan persaingan ekonomi, yang mana ini sudah mulai terjadi ya antara Amerika dan Cina. Nah, yang kedua itu perang regional yang berkembang. Awalnya mungkin hanya perang kecil di satu wilayah, tapi kemudian negara-negara besar ikut terseret. Misalnya perang Ukraina atau Taiwan berkembang menjadi konflik global karena banyak negara-negara lain yang mendukung ya. Terus yang ketiga, perang dunia ketiga yang sesungguhnya. Nah, ini yang paling ditakutin ya, di mana negara-negara besar itu ikut bertempur secara langsung. Bisa dimulai dari konflik kecil yang memanas lalu menyebar ke seluruh dunia, dan resiko senjata nuklir digunakan juga akan sangat besar. Nah, itu yang akan memberikan dampak yang mungkin cukup mengerikan ya. Bab ketiga, senjata yang akan digunakan dalam Perang Dunia Ketiga. Nah, jika Perang Dunia Ketiga ini benar-benar terjadi, perang ini kemungkinan besar akan sangat berbeda dari perang-perang sebelumnya. Alasannya karena yang pertama itu senjata nuklir. Nah, jika nuklir digunakan, kehancuran global akan terjadi. Negara-negara seperti AS, Rusia, Cina, Prancis, dan Inggris memiliki ribuan hulu ledak nuklir. Bahkan satu serangan nuklir saja bisa menyebabkan kehancuran yang masif. Yang kedua, senjata hipersonik. Senjata yang lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Senjata jenis ini sulit dicegat oleh pertahanan udara. Rusia, Cina, dan AS sedang mengembangkan teknologi ini dengan sangat serius. Nah, yang ketiga itu AI dan drone tempur. Perang tidak akan lagi hanya melibatkan manusia, tapi juga kecerdasan buatan. Misalnya robot, drone, dan juga perlengkapan militer yang bisa menggantikan tentara di medan perang. Yang keempat, serangan cyber. Negara-negara bisa lumpuh tanpa harus mengirimkan pasukan. Serangan bisa dilakukan ke sistem listrik, perbankan, dan komunikasi yang bisa melumpuhkan sebuah negara tanpa perlu satu peluru pun ditembakkan. Bab keempat, dampak ekonomi dan sosial jika terjadi Perang Dunia Ketiga. Jika Perang Dunia Ketiga benar-benar pecah, dampaknya akan terasa ke seluruh dunia. Yang pertama, krisis ekonomi global. Harga minyak, makanan, dan barang-barang penting akan melonjak dengan drastis. Rantai pasok akan terganggu dan menyebabkan kelangkaan barang. Yang kedua, munculnya gelombang pengungsi. Jutaan pengungsi atau jutaan orang akan melarikan diri dari negara-negara yang berkonflik. Negara-negara tetangga bisa kebanjiran pengungsi, menyebabkan terjadinya krisis kemanusiaan. Jika perang melibatkan negara-negara penghasil pangan terbesar seperti Rusia, Ukraina, atau Amerika, kemungkinan besar pasokan pangan global juga akan terganggu. Itu artinya banyak negara bisa mengalami kelaparan massal. Dan yang keempat, itu kehancuran kota-kota besar. Jika perang terjadi di skala besar, banyak kota-kota bisa hancur seperti yang terjadi pada Perang Dunia Kedua. Bab 5, apakah Indonesia akan terlibat?
Sebagai negara non-blok, Indonesia sebenarnya tidak memiliki kepentingan langsung dalam konflik global. Tapi apakah benar Indonesia bisa benar-benar netral? Yang pertama, letak strategis Indonesia. Indonesia itu berada di jalur perdagangan dunia, termasuk Selat Malaka. Jika konflik Laut Cina Selatan memanas, Indonesia bisa terkena dampaknya. Yang kedua, dampak ekonomi. Jika perang terjadi, ekonomi Indonesia bisa terguncang karena ketergantungan pada perdagangan global. Yang kemungkinan besar harga BBM, pangan, dan barang-barang import itu harganya bisa melonjak sangat tinggi. Yang ketiga, Indonesia bisa menjadi target. Jika perang melibatkan blok barat dan blok timur, Indonesia bisa saja ditekan untuk memilih salah satu pihak. Indonesia bisa juga menjadi target serangan cyber atau sabotase ekonomi. Bab 6, apa yang bisa kita lakukan? Meskipun kita tidak bisa menghentikan perang global sendiri, ada beberapa hal yang sebenarnya bisa kita lakukan. Yang pertama, meningkatkan kesadaran. Jangan pernah percaya pada propaganda atau berita palsu yang bisa memperkeruh situasi. Yang kedua, kita bisa lakukan persiapan pribadi. Misalnya menjaga tabungan, memperkuat ekonomi pribadi agar siap menghadapi krisis global, dan mempelajari keterampilan dasar bertahan hidup jika terjadi gangguan ekonomi atau sosial. Yang ketiga, mendukung perdamaian. Menyuarakan perdamaian dan tidak ikut menyebarkan kebencian antar negara, mendorong pemerintah itu bisa membantu ya teman-teman, tetap menjaga netralitas dan diplomasi. Kesimpulan, jadi apakah kita sedang menuju perang dunia ketiga? Saat ini dunia memang berada di titik paling berbahaya sejak perang dunia kedua. Namun, perang global masih bisa dicegah selama negara-negara besar tadi itu bisa menahan diri. Meski begitu, kita harus tetap waspada karena sejarah menunjukkan bahwa perang besar bisa terjadi akibat kesalahan kecil yang tak diduga. Menurut kamu gimana? Apakah perang dunia ini bisa terjadi dalam waktu yang dekat? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar di bawah ya. Mungkin itu aja video kali ini tentang kemungkinan kita akan menuju ke perang dunia ketiga. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like, share, dan juga channelnya di subscribe. Terima kasih telah menyaksikan. Kita ketemu di video selanjutnya.